Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sigit Haryanto. Pemirsa, paling tidak ada 10 hal penting yang harus diketahui dalam membuat pesawat remote mini. Nah, apa saja ke 10 hal penting itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, membuat pesawat remote atau istilahnya disebut dengan hobi aeromodeling adalah hobi yang murah. Bisa dibuat dan dilakukan oleh kalangan apa saja dan dengan biaya yang murah. Yang kedua, buat dulu yang simpel atau sederhana. Yang penting prinsipnya bisa terbang. Nah, jadi tidak perlu bagus-bagus dulu. Seperti yang sudah saya contohkan dalam video yang sudah saya bagikan itu. Contohnya adalah dua ini. Ini adalah simple dan sederhana, ya. Bentuknya peta, tidak ada livery, gitu, ya. Simple. Yang satu ini bentuknya namanya model profil atau model wayang. Ini juga simple dan mudah membuatnya. Nah, nanti kalau sudah menguasai seluk-beluknya, baru kita boleh meningkat ke bentuk yang bagus. Kemudian yang ketiga, mesin mini drone yang dipakai itu bebas. Nah, jadi terserah pemirsa ya, mau memakai yang murah atau yang agak mahal sedikit, itu bebas. Nah, diantaranya itu bisa dari harga yang 170-an atau 180 ribuan itu ada banyak itu. Ada DJRC H36, ada Nihui NH010, ada Yachin E010. Nah, dan yang saya pakai ini adalah DJRC H36F drone 3-in-1. Kemudian yang ini bekas drone Nihui 015 drone 2-in-1 NH015. Nah, bebas, terserah pemirsa. Nah, kemudian usahakan yang non altitude hold. Nah, itu ciri-cirinya seperti ini. Jadi remote-nya ini ada dua tuas. Yang sebelah kanan ini kalau dia akan membalik sendiri. Kalau ditekan akan membalik sendiri. Dan yang sebelah kiri ini tidak. Jadi ini adalah gasnya. Kalau drone yang seperti ini maka gasnya itu bisa kita mainkan. Tapi kalau drone yang altitude hold, ini kedua tuasnya itu sama modelnya, begini semua. Nah, usahakan cari yang non altitude hold. Lanjut yang keempat. Jadi bobotnya harus ringan sesuai dengan kekuatan mesin dan dinamonya itu, sehingga saya merekomendasikan untuk memakai gabus kotak pecel lele ini karena dia sangat ringan. Sebagai pedoman, jika teman-teman menggunakan mesin bawaan drone, maka usahakan bobot total seluruhnya itu, bobot total ya, itu kurang lebih 30 gram saja. Kemudian jika teman-teman menggunakan, nah ini dinamo 8520 dan baling-balingnya itu ukuran 65 mm, maka jika memakai dua dinamo bisa membuat pesawat yang bobot total ini, total dengan mesin dinamo dan kit pesawatnya itu kurang lebih 70 gram. Itu bisa bentang sayap 45-60 cm. Jika memakai 4 buah dinamo ini, 4 buah dinamo 8520 dan baling-balingnya ukuran 65 mm, itu bisa teman-teman buat pesawat dengan bobot 120 gram bobot total. Yang kelima, gunakan gabus bagian datarnya saja. Jadi cara memotongnya itu, kalau bagi yang masih pemula, silahkan digaris pakai pena
Tapi kalau sudah terbiasa, ya pakai feeling saja. Nah, kira-kira sama, yang penting harus lurus dan pisaunya harus tajam. Nah, begini hasilnya. Kemudian bagian yang ini juga boleh, yang penting bagian yang datar. Cara menyambungnya, nah kita letakkan begitu, kemudian kita bantu dengan isolasi kecil dulu, baru kita lapisi dengan lakban bening di sambungannya itu. Dan kita lapisi bolak-balik. Untuk bagian sayap boleh dilapisi semuanya dari ujung sampai ke ujung, bolak-balik juga, supaya konstruksinya lebih kuat. Berikutnya yang keenam adalah memberi penguat sayap. Nah, jadi sayap itu harus kokoh ya pemirsa, tidak boleh melengkung begitu, harus kokoh. Maka penguatnya bisa kita pakai lidi tusuk sate. Nah, begini, ini contohnya. Bisa kita taruh di depan begini, bisa di tengah bawah sini, bisa di belakang, dan bisa agak banyak seperti ini kalau sayapnya besar. Nah, tuh ya. Yang penting prinsipnya bagaimana caranya supaya sayap ini bisa kokoh. Berikutnya yang ketujuh yaitu cara menggulung atau mengerol gabus. Ini khusus untuk pesawat yang bodinya berbentuk tabung, contoh seperti ini, pesawat Boeing, pesawat Airbus. Nah itu ya. Nah ini harus di roll gabusnya, itu harus digulung. Nah sifat dari gabus ini adalah mudah patah. Nah cara menggulungnya adalah gunakan pipa pralon atau spidol atau apa saja yang berbentuk tabung. Silahkan digulung pelan-pelan dan sabar ya, tidak usah terburu-buru. Nah gitu, sabar pelan-pelan sehingga hasilnya itu akan bagus, tidak rusak atau tidak patah ini gabusnya ini. Nah begitu. Yang kedelapan adalah cara mengelem. Jadi cara mengelem itu boleh menggunakan lem tembak, atau bisa juga menggunakan sticknya ini dibakar pakai korek api. Nah cara mengelem gabusnya ini adalah lakukan step by step setiap 2-3 cm saja. Jadi bertahap, tidak usah buru-buru, step by step setiap 2-3 cm. Nah sehingga kita mendapatkan hasil yang bagus ya. Oke, yang ke-9 yaitu membuat efek menanjak di pesawat remote. Nah jika sewaktu terbang pesawat ini hanya meluncur mendatar saja terus, tidak mau menanjak, maka efek menanjaknya bisa kita buat dengan cara membengkokkan ujung ekor horizontal ini. Nah bisa teman-teman lihat tuh ya, sedikit saja ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah begitu. Nah nanti dilihat efeknya. Apabila terlalu menanjak maka ini bisa dikurangi.
Jadi pengaturan di pesawat ini hanya ada 3. Yang pertama adalah gasnya, yang kedua adalah belok kiri kanan tuh, yang ketiga adalah efek menanjaknya. Itu kita peroleh dari sini tadi, membengkokkan ujung ekor horizontal. Yang ke-10, nah ini bagian tidak kalah penting ini, yaitu menentukan letak titik CG atau titik berat. Ini sangat penting karena menentukan bagaimana nanti kondisi terbang dari pesawat yang sudah kita buat. Khusus untuk mencari letak titik CG ini, silahkan teman-teman lihat video yang sudah saya bagi. Nah oke, saya kira itu saja 10 hal penting yang wajib kita ketahui dalam membuat pesawat remote mini ini. Selamat berkreasi, jangan mudah putus asa. Saya pun tidak langsung berhasil dulu ya. Nah yang penting kita terus lakukan sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.